Lampu bohlam di kamar mandi kontrakan itu berkedip, seolah ikut ragu dengan apa yang hendak dilakukan gadis di depannya. Naila menatap bayangannya di cermin buram untuk terakhir kali. Rambut hitam panjangnya yang selembut sutra, ia gulung kasar, lalu ia sembunyikan di balik hairnet yang menyesakkan. Tangannya yang gemetar mulai meraih kuas. Ia tidak sedang memoles kecantikan. Ia sedang menguburnya. Garis-garis kerutan buatan ia, gambar di dahi dan sudut mata, bedak berwarna coklat gelap, ia sapukan hingga kulit pualamnya berubah kusam dan tak bercahaya. Terakhir, ia mengenakan daster batik longgar milik mendiang ibunya yang beraroma kayu putih dan kenangan. Saat ia merundukkan bahunya, Naila menghilang. Yang tersisa hanyalah Ibu Ningsih, seorang wanita paruh baya yang tampak lelah oleh beban hidup. Bapak, jangan lihat Naila dengan tatapan bersalah seperti itu. Naila tahu apa yang Bapak pikirkan. Bapak mau bilang kalau Bapak gagal jadi orang tua karena nggak bisa membiayai kuliah Naila kan? Tolong Pak, jangan pernah ucapkan itu lagi. Daster ini, riasan tua ini bukan beban buat Naila. Ini adalah cara Naila membayar setiap tetes keringat Bapak yang jatuh di sawah dulu. Universitas itu bisa menunggu Pak, tapi kesehatan Bapak, napas Bapak, itu nggak bisa menunggu. Biarkan Naila jadi Ibu Ningsih selama beberapa bulan ke depan. Biarkan Naila masuk ke rumah mewah keluarga Adiguna itu. Mereka mencari pengasuh yang sudah tua, karena mereka pikir orang tua lebih sabar menghadapi amarah tuan muda Dewanta, yang konon seperti badai. Mereka nggak tahu kalau anak Bapak ini punya kesabaran yang lebih luas dari samudra. Naila akan bawa uangnya pulang, kita akan obati paru-paru Bapak sampai sembuh, dan setelah itu, Naila janji, Naila akan kembali jadi putri kecil Bapak yang memakai toga di atas panggung. Percaya sama Naila, Pak. Siasat ini adalah jalan kita untuk menang. Langkah kaki Ibu Ningsih Naila yang menyamar terasa berat saat menapaki tangga marmer yang dingin. Di tangannya, sebuah nampan kayu dengan semangkuk bubur hangat bergetar pelan. Dari balik pintu kayu jati yang tertutup rapat di ujung lorong, suara barang pecah terdengar. Diikuti raungan parau yang penuh keputusasaan. Ningsih menarik napas panjang, membetulkan letak kacamata bulatnya, yang sengaja ia buat sedikit turun di hidung. Ia membuka pintu itu. Bau obat-obatan dan pengapnya udara menyambutnya. Di tengah ruangan, Dewanta Adiguna duduk di kursi rodanya. Rambutnya berantakan, dan matanya yang tajam tampak merah oleh amarah. Aku bilang keluar. Apa kalian semua tuli? Dewanta berteriak tanpa menoleh. Sebuah vas bunga baru saja ia hantamkan ke dinding, menyisakan serpihan keramik yang berserakan seperti kepingan harga dirinya. Gusti Allah, Mas Dewa ini tenaganya kuat sekali ya. Vas semahal itu pecah jadi 1000. Tapi sayang Mas, vasnya bisa diganti. Tapi ketenangan hati Mas yang pecah itu, siapa yang mau memungutnya kalau bukan Mas sendiri? Siapa kau? Pengasuh ke-88 yang dikirim ibuku. Berapa mereka membayarmu untuk mengasihani pria cacat seperti aku? 10 juta? 20 juta? Ambillah uangnya dan pergi. Aku tidak butuh tangan tua yang gemetar untuk menyuapiku seperti bayi. Tangan saya memang gemetar karena sudah tua, Mas. Tapi hati saya tidak gemetar melihat amarah Mas yang seperti anak kecil kehilangan mainan. Mas mau panggil saya apa? Sampah? Wanita tua peminta-minta? Silakan. Tapi bubur ini harus habis. Mas, Dewa, kaki Mas mungkin sedang istirahat. Tapi harga diri Mas tidak boleh ikut lumpuh. Kalau Mas terus begini, Mas cuma kasih kemenangan buat orang-orang di luar sana yang sedang tertawa. Melihat singa Adiguna mengurung diri di kandang gelap, makanlah. Setidaknya beri tenaga buat Mas untuk membenci saya besok pagi. Karena saya tidak akan lari seperti panggasu-panggasu sebelumnya. Kau benar-benar tidak takut padaku. Takut itu sama Tuhan, Mas. Bukan sama pria yang bahkan tidak mau menatap matahari hanya karena takut bayangannya sendiri terlihat lemah. Malam itu, hujan turun membasuh kaca jendela kamar Dewanta, menciptakan simfoni rintik yang menenangkan amarahnya. Di sudut ruangan, Ibu Ningsih Naila sedang sibuk merapikan tumpukan buku tua yang berdebu. Cahaya lampu tidur yang kuning hangat menyelimuti punggung wanita tua itu, membuatnya tampak rapuh sekaligus kokoh. Dewanta memperhatikannya dalam diam. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Cara wanita itu melangkah, meski dibuat sedikit tertatih, terkadang menunjukkan kegisitan yang tidak wajar bagi wanita seusianya. Namun yang paling mengganggunya adalah aromanya. Setiap kali Ningsih mendekat untuk membetulkan selimutnya, aroma minyak kayu putih yang menyengat itu tidak sepenuhnya mampu menutupi wangi samar yang manis. Wangi melati liar yang segar,
Seperti embun pagi di pegunungan. Wangi yang seharusnya milik seorang gadis muda, bukan wanita tua yang sudah kenyang asam garam kehidupan. Ningsih, kau pakai parfum apa? Kenapa setiap kali kau mendekat, hidungku mencium sesuatu yang tidak cocok dengan daster kusamu ini? Gusti, Mas Dewa ini ada-ada saja. Saya cuma pakai minyak gosok, Mas. Biar badan nggak pegal-pegal urus, Mas, yang badannya besar begini. Mungkin hidung Mas sedang sensitif karena mau flu. Jangan bohong padaku. Minyak gosok tidak seharum ini. Wangimu seperti bunga melati yang baru mekar. Dan tanganmu. Kenapa kulitmu tidak sekasar wajahmu? Kerutan di matamu terlihat nyata. Tapi tangan ini terasa begitu lembut saat menyentuhku. Tangan saya lembut karena setiap hari kena air sabun dan pelembab murah. Mas, biar kalau pijat Mas Dewa, kulit Mas nggak lecet. Apa Mas keberatan punya pengasuh yang tangannya tidak kasar? Mas mau saya gosok pakai amplas dulu? Kau selalu punya jawaban untuk setiap pertanyaanku. Kau tahu, Ningsih, kau pengasuh pertama yang berani menatap mataku tanpa rasa takut. Kadang aku merasa, di balik kacamata tebalmu itu, ada sepasang mata lain yang sedang menertawakan kondisiku. Saya tidak pernah menertawakan Mas. Saya justru kasihan. Karena pria sekuat Mas memilih untuk mati sebelum waktunya hanya karena sepasang kaki yang mogok kerja. Mas tidak butuh pengasuh. Mas butuh alasan untuk kembali bangga pada diri sendiri. Malam telah larut. Ketika Ibu Ningsih Naila meninggalkan kamar Dewanta. Tanpa ia sadari, sebuah lipatan kertas kecil terjatuh dari saku dasternya. Saat ia membungkuk untuk membereskan sandal Dewanta, kertas itu mendarat tepat di bawah kursi roda, putih bersih di atas karpet bludru yang gelap. Dewanta, yang selama ini hanya dianggap sebagai pria lumpuh yang tak berdaya, menggerakkan roda kursinya dengan perlahan, tangannya yang kuat meraih kertas itu. Ia membukanya dengan rasa penasaran yang membuncah. Matanya yang tajam menatap baris demi baris tulisan di sana. Surat undangan seleksi nasional NEA, LAA, NEDITA, ada foto seorang gadis di pojok kanan, atas gadis, dengan mata jernih yang sama, bibir yang sama, namun tanpa kerutan, tanpa noda kusam. Gadis itu sangat cantik, Naila, bisik Dewanta. Nama itu terasa asing sekaligus manis di lidahnya. Ia meremas kertas itu, bukan dengan amarah, melainkan dengan seringai predator yang baru saja menemukan mangsanya. jadi ini alasan tanganmu begitu halus, Ningsih? Ningsih, kau punya anak. Maksudku, anak kandung seusiaku atau mungkin sedikit lebih muda. Gusti, Mas Dewa ini tiba-tiba tanya soal keluarga. Saya cuma punya satu putri, Mas. Masih sekolah. Pusing saya. Pikirkan biayanya. Makanya saya kerja keras di sini. Buat dia. Oh, ya, namanya siapa? Pasti dia cantik sepertimu. Maksudku, cantik di masa mudamu. Apakah dia secerdas ibunya? Mungkin dia sedang menunggu pengumuman universitas sekarang? Namanya Tri. Mas, Tri Wahyuni. Dia anak desa. Mana mungkin mimpi kuliah tinggi-tinggi. Yang penting, dia bisa makan saja. Saya sudah syukur. Sri, nama yang bagus. Tapi kenapa di kantung dastermu ada surat undangan atas nama Naila Anindita? Gadis ini, dia diterima di jurusan arsitektur universitas terbaik. Apa kau mencuri kertas ini dari jalanan? Atau kau sedang menyembunyikan seorang bidadari di balik daster batikmu ini? Itu punya keponakan saya, Mas. Dia titip sama saya. Karena takut hilang. Saya cuma orang tua bodoh, Mas. Nggak tahu itu kertas apa. Jangan anggap aku bodoh, Ningsih. Aku memimpin perusahaan dengan ribuan karyawan. Aku bisa mencium bau kebohongan, bahkan sebelum kau mengucapkannya. Siapa kau sebenarnya? Dan kenapa kau rela merusak wajah cantikmu dengan riasan kusam ini hanya untuk melayaniku? Malam itu, taman belakang kediaman Adiguna terasa sunyi. Hanya dipecah oleh suara jangkrik dan gemericik air kolam koi. Dewanta bersikeras ingin menghirup udara malam. Sebuah permintaan langka yang memaksa Ibu Ningsih Naila mendorong kursi rodanya hingga ke tepi paviliun kayu yang terisolasi. Lampu taman sengaja dimatikan oleh Dewanta, menyisakan cahaya rembulan yang jatuh tepat di wajah Ningsih. Naila merasa udara malam ini jauh lebih menyesakkan daripada biasanya. Tatapan Dewanta yang tenang, namun tajam, terus mengikuti setiap gerak-geriknya.
Seolah-olah pria itu memiliki mata yang bisa menembus riasan kusam di wajahnya. Naila tahu, ini bukan sekadar jalan-jalan malam. Ini adalah pengadilan tanpa hakim, di mana setiap kata yang ia ucapkan bisa menjadi jerat leher bagi masa depannya. Ningsi, kau tahu apa hukuman bagi seorang karyawan yang berbohong pada atasannya? Di perusahaanku, mereka tidak hanya dipecat, tapi aku pastikan nama mereka masuk daftar hitam di seluruh negeri. Gusti, Mas Dewa ini bicara apa? Saya cuma pengasuh, Mas. Mana mengerti soal daftar-daftar begitu. Saya cuma mau kerja tenang, supaya bisa kirim uang buat si Sri di desa. Berhenti menyebut nama. Tri, kita berdua tahu siapa yang sebenarnya sedang menunggu biaya kuliah. Ningsih, mendekatlah. Cahaya, bulan di sini tidak cukup jelas untuk melihat kerutan di wajahmu. Kau bilang kau punya satu putri. Jika aku membiayai kuliahnya sampai lulus, bahkan mengirimnya ke luar negeri, apa yang akan kau berikan padaku sebagai gantinya? Apakah kau akan tetap bersembunyi di balik topeng ini? Atau kau akan memberikan kejujuran yang selama ini aku cari? Mas Dewa, saya cuma rakyat kecil. Jangan main-main dengan nasib orang seperti saya. Kalau Mas tidak suka saya di sini, usir saja saya sekarang. Jangan siksa saya dengan teka-teki begini. Aku tidak menyiksamu, Naila. Aku sedang memberimu pilihan. Tetaplah menjadi pengasuhku. Tapi ingat satu hal, mulai detik ini, aku tidak akan melepaskan pandanganku darimu. Aku akan mengawasimu sampai kau sendiri yang memohon padaku untuk menghapus riasan kotor ini dari wajah cantikmu. Sore itu, sebuah kotak besar berlogo butik ternama tergeletak di atas ranjang Dewanta. Di dalamnya, sebuah gaun malam berwarna emerald green berbahan sutra mengintip malu-malu. Dewanta duduk di kursi rodanya, membelakangi jendela, menciptakan siluet yang mengintimidasi saat Ibu Ningsih Naila masuk ke kamar. Ningsih, aku baru saja membelikan hadiah untuk putrimu, Sri, sebagai tanda terima kasih karena ibunya sudah merawatku dengan sabar. Ucap Dewanta tanpa menoleh. Suaranya tenang, namun ada nada kemenangan di sana. Naila terpaku. Gaun itu, ia tahu, harganya setara dengan biaya 1 semester kuliahnya. Gusti, Mas Dewa, ini terlalu mewah untuk anak desa sepertinya. Simpan saja uangnya, Mas. Aku tidak suka penolakan, Ningsih. Potong Dewanta, dingin. Ia memutar kursi rodanya, menatap Naila dengan tatapan yang seolah menelanjangi kebohongannya. Putrimu seumuran denganmu saat muda kan? Ukurannya pasti sama. Masuklah ke ruang ganti. Pakai gaun ini. Aku ingin memastikan ukurannya pas sebelum aku mengirimnya ke desa lewat kurir. Naila membeku. Masuk ke ruang ganti, berarti ia harus melepas lapisan daster, dan mungkin sebagian riasannya akan luntur oleh keringat dingin yang mulai membanjiri tubuhnya. Kenapa lama sekali, Ningsih? Apa kau butuh bantuan untuk menarik resletingnya? Tangan tuamu mungkin kesulitan menjangkau bagian belakang gaun itu. Naila perlahan membuka tirai. Ia mengenakan gaun itu. Meski wajahnya masih kusam dengan riasan tua, tubuhnya yang ramping dan tegak tidak bisa berbohong. Gaun itu melekat sempurna di lekuk tubuhnya yang muda. Luar biasa. Gaun itu terlihat hidup di tubuhmu. Ningsih, kau tahu, gerak tubuhmu saat memakai gaun ini tidak menunjukkan wanita berumur 40 tahun. Kau berdiri seperti seorang putri yang sedang menyamar menjadi pelayan. Baju bagus memang bisa mengubah siapa saja, Mas. Tapi tetap saja, saya cuma Ningsih. Jangan menatap saya seperti itu, Mas. Saya merasa sedang ditelanjangi. Aku tidak sedang menelanjangi pakaianmu, Naila. Aku sedang menelanjangi jiwamu. Berapa lama lagi kau sanggup bertahan dalam daster bau minyak kayu putih ini? Sementara jiwamu meronta, ingin memakai sutra. Malam itu, restoran fine dining di puncak gedung pencakar langit Jakarta itu terlihat begitu eksklusif. Di sana, Dimas dan Clara sedang merayakan keberhasilan mereka menggeser posisi Dewanta di Dewan Direksi. Mereka tertawa, menyesap wine mahal, seolah-olah dunia sudah berada di genggaman tangan mereka. Namun, pintu lift berdenting. Seluruh mata tertuju pada sosok pria di kursi roda yang didorong oleh seorang wanita parubaya berdaster batik rapi. Dewanta Adiguna datang dengan kepala tegak. Dan di belakangnya, Ibu Ningsih Naila melangkah dengan jantung yang berdegup kencang.
Naila merasa seperti domba yang digiring masuk ke kandang serigala. Ia melihat Randy, mantan pacarnya, juga ada di sana sebagai asisten Dimas. Inilah saatnya. Siasat Dewanta dimulai. Dan Naila adalah pion utamanya. Wah, lihat siapa yang datang. Dewanta, kukira kau sedang sibuk belajar cara menggunakan kaki palsu di kamarmu. Dan siapa ini? Kau membawa pembantumu ke restoran bintang 5. Apa kau sudah tidak mampu membayar escort berkelas? Duh, bau minyak kayu putihnya sampai ke sini. Dewa, tolonglah. Jaga martabat Adiguna. Restoran ini untuk manusia berkelas. Bukan untuk bibi penjual jamu ini. Bibi ini namanya Ningsih, dan dia memiliki satu hal yang tidak kalian berdua miliki. Loyalitas. Dia merawatku saat kalian berdua sibuk mencuri di belakangku. Ningsih, tolong ambilkan wine itu untukku. Tunjukkan pada mereka bagaimana cara melayani singa yang kalian anggap sudah mati. Ningsih melangkah maju. Saat ia menuangkan wine, tangannya sengaja dibuat sedikit gemetar. Dimas tertawa dan mencoba menyentuh tangan Ningsih secara kasar. Tangan tua ini, kasihan sekali. Hei, wanita tua, berapa Dewanta membayarmu? Sini, ikut aku saja. Aku akan memberimu gaji 3 kali lipat hanya untuk membersihkan sepatuku setiap pagi. Maaf dan Dimas, uang Anda mungkin banyak. Tapi harga diri saya tidak dijual untuk orang yang memakan harta sahabatnya sendiri. Mas Dewa lumpuh kakinya. Tapi Den Dimas, sepertinya hati Anda yang lumpuh total. Beraninya kau, tua bangka? Sentuh dia 1 mili saja, Dimas. Dan aku pastikan, tanganmu tidak akan pernah bisa memegang pulpen kontrak lagi selamanya. Dia adalah milikku, dan siapapun yang menghina milikku, berarti sedang menggali kuburannya sendiri. Malam itu, Ibu Ningsih Naila tertidur di kursi samping tempat tidur Dewanta. Kelelahan setelah seharian menghadapi ketegangan di restoran. Kepalanya terkulai. Kerudungnya sedikit miring, memperlihatkan gurat kelelahan yang nyata. Dewanta menatapnya dari tempat tidur, bukan dengan tatapan selidik, melainkan dengan kelembutan yang menyakitkan. Di tangan Dewanta, ada sebuah laporan dari detektif pribadinya. Laporan itu berisi foto rumah tua di pinggiran kota. Catatan medis seorang pria tua penderita paru-paru kronis, dan tunggakan biaya rumah sakit yang mencekik leher. Jadi ini alasanmu memakai topeng setiap hari, Naila, demi napas ayahmu. Kau rela menjadi pelayan di rumah pria pemarah sepertiku. Batin Dewanta. Hatinya berdenyut. Ia segera meraih ponselnya, mengetik sebuah pesan singkat kepada asisten keuangannya. Lunasi semua biaya pengobatan Bapak Surya di Rumah Sakit Medika. Pastikan atas nama anonim. Kirimkan tabung oksigen terbaik ke rumahnya malam ini juga. Kenapa kau harus memikul beban seberat ini sendirian, gadis bodoh? Kau pikir kau bisa menipu dunia dengan riasan kusam ini? Padahal, setiap kali kau menatapku, aku bisa melihat cahaya masa depan yang kau korbankan. Tidur yang nyenyak. Naila, mulai malam ini, kau tidak perlu lagi mengkhawatirkan napas ayahmu. Aku sudah membereskan semuanya. Teruslah menjadi Ningsih. Jika itu membuatmu merasa aman, aku akan tetap menjadi Dewanta yang lumpuh di matamu. Agar kau punya alasan untuk tetap tinggal di sisiku. Aku tidak peduli jika duniaku tetap butuh pengasuh. Asalkan pengasuh itu adalah kamu. Ningsih terbangun perlahan. Dewanta langsung menarik tangannya dan berpura-pura memejamkan mata. Astagfirullah, saya ketiduran. Mas Dewa, Mas sudah bangun? Maafkan saya, Mas. Badan tua ini memang sudah tidak bisa diajak kompromi. Kau berisik, Ningsih. Ambilkan aku air. Dan besok, belilah vitamin untuk dirimu sendiri. Aku tidak mau pengasuhku pingsan karena kurang gizi. Pagi itu, tangan Ibu Ningsih Naila bergetar hebat. Bukan karena beban usia palsunya, melainkan karena sebuah panggilan telepon dari Rumah Sakit Medika. Suara administrasi di seberang sana mengabarkan bahwa seluruh tunggakan biaya pengobatan Bapak Surya telah lunas. Tidak ada nama. Tidak ada jejak, hanya sebutan hamba Allah. Naila berdiri mematung di sudut dapur kediaman Adiguna. Air matanya jatuh, membasahi pipinya yang kusam oleh bedak coklat. Rasa syukur membuncah di dadanya, namun di saat yang sama, rasa was-was mulai merayap. Siapa yang tahu tentang ayahnya? Siapa yang tahu? Dia sedang sekarat di sana. Ia menoleh ke arah ruang tengah.
di mana Dewanta Adiguna sedang duduk menatap taman. Pria itu tampak tenang, dingin, dan tak tersentuh seperti biasanya. Namun, Naila menangkap sesuatu yang janggal. Dewanta tidak lagi merah-merah saat suster atau pelayan lain lewat. Ia seolah sedang menikmati sebuah kemenangan rahasia. Mas, Dewa, Sepertinya hari ini Mas kelihatan senang sekali. Apa ada kabar baik dari kantor? Atau mungkin Mas baru saja melakukan amal jariah yang besar? Amal, aku ini pengusaha. Ningsih, prinsipku adalah untung dan rugi. Kalaupun aku mengeluarkan uang, itu pasti karena aku sedang membeli sesuatu yang berharga. Kenapa? Apa kau baru saja menerima keajaiban? Iya, Mas. Biaya rumah sakit Bapak Sisri di desa. Katanya sudah ada yang melunasi. Anonim. Mas, orang baik sekali ya, Mas. Sampai tidak mau disebutkan namanya. Mungkin orang itu tidak ingin dipuji, Ningsih. Atau mungkin orang itu hanya ingin memastikan pengasuhnya tidak lagi melamun saat menyuapinya karena memikirkan biaya. Bagaimana? Sekarang beban di pundakmu sudah berkurang, kan? Jadi, tidak ada alasan lagi bagimu untuk menangis di kamar mandi setiap malam. Mas tahu dari mana saya menangis di kamar mandi? Dan Mas tahu soal rumah sakit itu? Telingaku sangat tajam, Ningsih. Dan ingat satu hal, di rumah ini tidak ada satu butir debu pun yang bergerak tanpa persetujuanku. Berhentilah mencari tahu siapa malaikat itu. Syukuri saja napas ayahmu yang sekarang jauh lebih lega. Dan fokuslah pada tugasmu di sini. Paham? Pagi itu, suasana kediaman Adiguna terasa berbeda. Tidak ada lagi bau antiseptik yang menyesakan. Yang ada hanyalah aroma maskulin dari parfum mahal Dewanta yang memenuhi lorong. Di atas meja rias, sebuah kotak beludru hitam berisi kalung berlian senilai miliaran rupiah terletak di samping gaun emerald green yang pernah dicoba Ibu Ningsih Naila. Ningsih, malam ini adalah acara amal terbesar Adiguna Group. Aku ingin kau menemaniku. Ucap Dewanta. Ia berdiri di depan jendela, membelakangi Naila, namun postur tubuhnya tampak jauh lebih tegap dan berwibawa dari biasanya. Naila tersentak. Tangannya yang sedang merapikan tempat tidur gemetar. Gusti, Mas Dewa, mana pantas pengasuh tua seperti saya ikut ke acara seperti itu? Saya tunggu di rumah saja, Mas. Dewanta berbalik perlahan. Matanya mengunci tatapan Naila. Ini bukan permintaan, Ningsih. Ini perintah. Pakai gaun itu, pakai kalung ini. Aku ingin saksi hidupku ada di sana saat aku mengumumkan sesuatu yang besar kepada dunia. Jangan coba-coba melarikan diri, Naila. Sopir sudah aku perintahkan untuk menjagamu. Kalau kau tidak muncul di ballroom malam ini dengan gaun itu, aku tidak bisa menjamin hamba Allah itu akan terus membiayai rumah sakit ayahmu. Mas, kenapa Mas jahat sekali? Kenapa Mas mempermainkan saya seperti ini? Mas tahu, saya tidak punya pilihan, kan? Aku tidak sedang jahat, sayang. Aku sedang menarikmu keluar dari lubang yang kau gali sendiri. Kau sudah terlalu lama hidup dalam debu. Malam ini, aku ingin kau bersinar. Jika kau ingin ayahmu bangga, maka tampillah sebagai putri yang ia impikan. Bukan sebagai pelayan yang bersembunyi di balik topeng kusam ini. Mas benar-benar sudah tahu semuanya? Aku adalah bos, Naila. Tugasku adalah mengetahui segala sesuatu yang orang lain coba sembunyikan. Sampai jumpa di ballroom. Jangan terlambat, atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Lampu kristal di Grand Ballroom Hotel Adiguna berpendar megah, memantul di gelas-gelas kristal para konglomerat Jakarta. Dimas dan Clara berdiri di tengah kerumunan, tertawa pongah. Seolah-olah kursi kepemimpinan Adiguna Group sudah terkunci dalam genggaman mereka. Tiba-tiba, musik orkestra melambat. Pintu jati setinggi 4 meter di ujung ruangan terbuka perlahan. Seseorang melangkah masuk, bukan dengan kursi roda, melainkan dengan langkah tegap yang menggetarkan lantai marmer. Dewanta Adiguna. Ia berdiri gagah dengan toksido hitam custom made, bahunya lebar, rahangnya tegas, dan tatapannya sedingin es yang mampu membekukan siapa saja. Namun, bukan hanya kesembuhan Dewanta yang membuat napas semua orang tertahan. Di lengannya, seorang wanita melangkah anggun. Ia mengenakan gaun emerald green yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Kulitnya putih pualam. Rambut hitamnya disanggul modern yang elegan
dan sepasang matanya, mata yang jernih, tajam, dan penuh wibawa. Tidak ada lagi kerutan, tidak ada daster kusam, tidak ada aroma minyak kayu putih, hanya ada Naila, sang bidadari yang selama ini bersembunyi di balik debu. Dewa, kamu bisa jalan? Dan wanita ini, siapa dia? Kenapa dia memakai kalung warisan keluarga Adiguna? Ningsih, tidak mungkin. Kau wanita tua itu, kan? Ini siasat, Dewanta. Kau menyewa model untuk menipuku. Model, Dimas, perkenalkan. Ini adalah Naila Anindita, wanita yang kau sebut tua bangka tempo hari. Dia bukan hanya pengasuhku, dia adalah calon nyonya Adiguna. Dan sepertinya matamu terlalu rabun oleh keserakahan sampai tidak bisa melihat berlian di depan hidungmu. Malam itu di restoran, Anda bilang saya bau minyak kayu putih, Clara? Sekarang, silakan hirup aroma kekalahan Anda. Karena mulai detik ini, semua aset yang Anda curi dari Dewanta sudah kembali ke tangan pemilik yang sah. Terima kasih sudah menjaga kursiku, Dimas. Sekarang, silakan pergi. Polisi sudah menunggumu di lobi atas kasus sabotase kecelakaanku. Oh, dan Ningsih. Maksudku Naila ingin menyampaikan satu hal lagi. Ingat kata-kata saya. Dan Dimas, hati Anda yang lumpuh. Dan sekarang, hati itu akan membusuk di balik jeruji besi. Pagi itu, udara di pinggiran kota terasa begitu segar. Sebuah mobil mewah berwarna hitam legam berhenti di depan rumah kayu sederhana yang catnya sudah mengelupas. Dewanta turun lebih dulu, mengenakan kemeja kasual yang rapi, tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Namun, matanya tidak lagi memancarkan kedinginan, hanya ada ketenangan. Mas, apa kamu yakin? Bisik Naila. Ragu. Bapak hanya orang tua biasa. Dia mungkin akan kaget Melihat Tuan Muda Adiguna berdiri di terasnya. Dewanta menggenggam tangan Naila, meremasnya lembut. Aku tidak datang sebagai tuan muda Adiguna. Naila, aku datang sebagai pria yang berhutang nyawa pada putrinya. Aku datang untuk meminta restu pada pemilik harta yang paling berharga di dunia ini, yaitu kamu. Di dalam rumah, Bapak Surya duduk di kursi roda barunya yang jauh lebih nyaman. Ia menatap Dewanta dengan mata yang berkokok-kokak, namun penuh kebijaksanaan. Jadi, Nak Dewanta ini yang sudah membayar semua biaya rumah sakit saya? Yang mengirimkan tabung oksigen setiap malam? Maafkan saya, Pak. Saya melakukan itu tanpa izin. Tapi semua itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Naila lakukan untuk saya. Naila sudah menjadi mata bagi saya saat saya buta karena amarah. Dia sudah menjadi kaki bagi saya saat saya kehilangan harapan untuk berdiri. Pak, saya datang ke sini bukan untuk membeli Naila dengan harta saya. Saya datang karena saya menyadari satu hal. Di dunia yang penuh dengan orang yang memakai topeng demi kekuasaan, Naila adalah satu-satunya yang berani memakai topeng kusam demi cinta pada ayahnya. Saya ingin meminta izin Bapak. Bolehkah saya menjaga putri Bapak selamanya? Bukan sebagai pengasuh, tapi sebagai rekan hidup saya. Bapak, Mas Dewa orang baik. Dia sudah tahu siasat Naila sejak lama. Tapi dia malah melindungi kita, diam-diam. Naila, Bapak bangga sama kamu. Pengorbananmu tidak sia-sia. Nak Dewa, saya tidak punya harta untuk dibanggakan. Saya hanya titip satu hal. Jangan pernah biarkan mata putri saya ini menangis karena kesedihan lagi. Cukup sudah, dia jadi ibu Ningsih yang menanggung beban dunia sendirian. Duniaku pernah runtuh karena pengkhianatan. Aku pernah bersembunyi di balik riasan tua hanya untuk menyambung napas orang yang kusayangi. Tapi di balik semua siasat itu, aku menemukan satu kebenaran, bahwa cinta sejati tidak butuh mata untuk melihat, tapi butuh hati untuk merasakan. Namaku Naila Anindita. Dan ini adalah akhir dari dendamku dan awal dari hidupku yang sesungguhnya.